ini, kalau kalian dengar istilahnya bisa dia limfe ya, itu namanya limfatik, limfe ya. Itu termasuk istilah yang sama ya. Ada pembuluh darah limfe, ada nanti limpa, itu nanti organnya kalau limpa. Kalau pembuluh darahnya ada lagi ya. Jadi intinya limfatik ini kalau kalian dengar di istilah lain tuh limfe ya. Jadi apa sih fungsinya ya? Pertama, dia menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi pembuluh limfe itu ya, atau kapiler limfe, dia biasanya berdampingan dengan kapiler darah ya. Dan dia fungsinya apa? Jadi kalau misalnya ada cairan, jadi dia biasanya berada di hampir semua tempat. Dan misalnya ada di tempat di situ ada cairan yang berlebihan di jaringan interstisial ya. Jaringan interstisial itu berarti dia cairannya berada di jaringan yang di luar pembuluh darah dan di luar dari organnya, di luar dari, jadi dia di daerah jaringan interstisial. Nah, kalau ada cairan banyak di situ, fungsinya apa? Dia akan menyerapnya, menampungnya di situ, kemudian nanti akan dimasukkan, ujung-ujungnya akan dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Jadi inilah fungsinya, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi kalau cairan itu banyak di jaringan interstisial kan terjadi bengkak ya. Bengkak, kalau kalian pernah lihat orang bengkak, misalnya gizi buruk atau bengkak pada orang yang sakit hati, itu kan edem ya namanya. Nah, edem itu karena cairannya di jaringan interstisial. Nah, ada mekanisme tubuh ya yang mencegah supaya itu jangan sampai terjadi. Termasuk salah satunya ini limfatik ya. Kemudian fungsi kedua, dia di usus halus. Dia berfungsi mengabsorpsi lemak. Jadi dia juga terdapat di uh, usus halus ya, dalam bentuk, nanti saya jelaskan misalnya di usus halus itu Peyer's patch ya. Peyer's patch itu fungsinya untuk absorpsi ya, termasuk lemak. Kemudian dia juga karena dia itu limfatik, itu salah satu produknya ialah limfosit ya, limfosit. Terus limfosit itu fungsinya ialah untuk pertahanan tubuh dari mikroorganisme dan substansi lain asing lainnya. Misalnya ada antigen yang masuk, ya, jadi tubuh itu akan bereaksi, ada respon imun ya, respon imun yang innate ya, innate dan adaptif ya. Jadi ada namanya limfosit T, nanti itu yang akan menghasilkan makrofag ya, untuk sebagai sistem pertahanan tubuh untuk fagositosis dari antigennya. Nah, kita masuk di sistem limfatik, terdiri dari pembuluh atau pembuluh getah bening ya, atau pembuluh limfe, kemudian organ-organnya ya. Jadi dia ada pembuluh darah, pembuluh limfenya dan organ-organnya. Apa aja pembuluh itu, ada yang paling kecil kan, kalau misalnya darah juga ada arteriol nih, kalau ada juga kapiler ya. Kapiler ini bagian paling kecil dari getah bening ya, terdiri dari saluran yang berdinding tipis, dilapisi endotel, luminnya tidak teratur. Dia merupakan pembuluh limfe yang terkecil, membentuk anyaman yang luas dan berakhir buntu. Ya, fungsinya untuk menampung cairan limfe ya yang berasal dari masing-masing kapiler. Yang tadi saya jelaskan ini fungsi jadi yang bagian kecilnya ialah kapiler. Kemudian dia bergabung menjadi pembuluh getah bening yang lebih besar. Nah, terdiri dari saluran yang dindingnya lebih tebal dan ada katupnya.
Nah, ini dindingnya ada 3 lapisan. Kalau tadi kan cuma endotel. Kalau ini ada 3 lapisan, tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia, ya. Nah, dalam perjalanan pembuluh getah bening yang besar ini akhirnya ujungnya akan mencurahkan isinya ke kelenjar getah bening, ya, lymph node. Ini sudah organ ya. Kalau kelenjar getah bening lymph node ini sudah organ. Karena bentuknya kecil, seperti nanti saya akan jelaskan ada slide berikutnya. Kemudian katupnya, tadi kan dijelaskan dari slide sebelumnya ada katupnya. Jadi katup ini mencegah supaya tidak terjadi aliran balik ke belakang yang ke sebelumnya dari limfe itu ya, cairan limfe. Jadi ini dia merupakan lipatan tunika intima, terdiri dari jaringan ikat kendor dilapisi endotel, terletak berpasangan dan berhadapan, kedua ujung bebas searah dengan aliran limfe. Ini gambar dari pembuluh limfe, ini lymphatic vein ya. Jadi pembuluh limfe nih dia akan uh, dia apa sih kapilernya ini ya, kapilernya ini kan selapis tipis endotel saja ya. Biasanya dia dekat dengan venul ya, venul arteriol gitu ya. Ini vena nih ya. Vena tapi yang kecil venul. Kenapa? Karena ada eritrositnya. Nah, kalau ini kan nggak ada eritrositnya, nggak ada sel darah merah ya. Kalau ini ada sel darah merah, jadi ini venul ya. Kemudian ini pembuluh limfanya yang lebih besar. Jadi eh, di sini ya ini tadi yang katupnya ya. Jadi aliran limfanya masuk sini tapi nggak bisa kembali ke belakang. Ini akan ada katup ini, katup 2 ini ya. Nah, kemudian nanti kan dia seperti gini biasanya kan. Nah, kalau seperti darah nanti gabungan dari vena jadi apa bagian pembuluh darah yang lebih besar. Nah, kalau pembuluh limfa juga sama. Jadi dia gabungan ada namanya ductus lymphaticus dexter. Ini menerima cairan limfa dari bagian kanan atas tubuh. Kemudian ductus thoracicus menerima cairan limfa dari bagian tubuh sebelah kiri dan kanan dari saluran pencernaan makanan. Dindingnya dari tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Pada tunika adventitia terdapat vasa vasorum. Nah, sekarang masuk ke jaringan limfatik ya. Jaringan limfatik ini jadi jaringan hematopoietik itu merupakan jaringan yang berperan dalam pembentukan sel darah ya. Jadi sel darah putih ya, sel darah merah, trombosit itu termasuk nanti ujung-ujungnya dari sistem hematopoietik ya. Nah, ada 2 jaringan yang membuatnya, jaringan mieloid dan jaringan limfoid atau limfatik. Jadi kalau misalnya jadi jaringan limfatik ini salah satu fungsinya juga untuk pembentukan sel darah ya. Jaringan limfatik dalam tubuh terdapat dalam 4 bentuk. Ini tadi saya bilang organ atau jaringan limfatik dalam tubuh ada 4 bentuk, KGB ya, atau sebutnya lymph node ya, lymph node. Kemudian timus, lien atau limpa, agregasi dari limfosit tak berkapsul dalam jaringan ikat kendor. Jaringan limfatik ini kenapa termasuk jaringan hematopoietik karena dia membentuk limfosit. Ya. Jaringan limfatik merupakan parenkim dari organ limfatik. Jadi nanti organ limfatik seperti timus, lien, KGB, dan agregasi ini dia parenkim itu artinya bagian utama ya, misalnya bagian kalau misalnya paru-paru itu parenkim paru itu kan terdiri alveolus ya. Nah, kalau misalnya organ limfatik ini ya
parenkimia itu terdiri dari jaringan limfatik ini, limfosit, terus sel retrikuler, nanti saya jelaskan. Nah, jaringan limfatik secara mikroskopik ya, dibagi dua komponen. Stroma, kerangkanya seperti busa, dan free cell yang mengisi mata anyaman. Jadi ada dua. Jadi bagian yang kerangkanya sama yang isi dalamnya, free cell namanya. Jaringan limfatik ada jaringan limfatik kendor, padat, noduler. Kalau untuk stroma itu terdiri dari sabut retikuler. Kalau di mana dipakai pewarnaan impregnasi perak ya, ini warnanya hitam. Kalau sel retrikuler ini sebenarnya sabut ini sebenarnya kumpulan dari sel retrikuler, tapi kalau di ini jadi warnanya merah. Kalau seperti gambar ini merupakan eh, apa? Sabut-sabut retikuler ya, yang hitam-hitam ini. Kalau sel retikulernya ada di dalamnya sebenarnya. Ini nggak kelihatan. Ini pembesarannya nggak memperlihatkan sel retikuler, tapi dia di dalam-dalam sini. Sel retikuler. Ini sabut retikulernya. Nah, free cell ya apa aja sih yang free cell ini termasuk free cell ada limfosit kecil dari ukuran kecil, ada ukuran sedang, ukuran besar, ada sel plasma, ada makrofag. Ada fix makrofag itu membentuk anyaman. Kalau yang free makrofag itu bebas jadi mana aja. Jadi seperti itu. Kemudian distribusi jaringan limfoid kendor itu terletak di daerah internodular, korteks bagian dalam, dan medula dari kelenjar getah bening. Nanti akan saya jelaskan. Jadi dia di dalam korteks bagian dalam dan medula dari KGB ini, itu jaringan limfoidnya kendor itu maksudnya sedikit, jadi kayak tidak padat ya. Kemudian pada selubung limfoid parietal pada limpa, daerah internal dari tonsil, peyerpet di bawah epitel usus. Nah, sekarang sel-sel yang tadi kita bahas ya, sel-sel dalam sistem limfatik. Ada limfosit, ini bagian kecil-kecilnya maksud saya. Limfosit, sel plasma, natural killer cell, antigen presenting cell, makrofag, dan sel retikuler. Ini dari dalam sistem limfatik itu ada sel-selnya. Sel-selnya ini ya, limfosit. Nah, limfosit ini paling banyak di dalam sistem limfe ya. Dia fungsinya ini mengenali dan memberi respon terhadap sel dan substansi asing, tapi dia tidak dapat fagositosis. Nanti hasilnya kayak makrofag baru bisa dia memfagositosis. Ada secara umum terdapat dua jenis, limfosit T dan limfosit B. Jadi klasifikasinya ini berdasarkan komponen permukaan selnya dan reaksi terhadap antigen. Nah, ini kalau bisa dilihat ini dalam sel limfoid yang imatur, dia ini paling di timus itu paling banyak limfosit T. Ya, nanti akan saya jelaskan timus itu apa. Limfosit T ini akan menghasilkan sitotoksik T limfosit dan helper T limfosit. Yang sitotoksik ini akan melisiskan dari sel yang terinfeksi ya melalui mekanisme adaptif imun. Nah, kalau yang T helper ini akan mengaktifasi makrofag yang saya bilang tadi dan makrofag ini akan memfagositosis. Jadi yang memfagositosis itu makrofag. Kalau dia di sumsum tulang, limfosit ini akan berubah menjadi natural killer limfosit. Ini dia merupakan akan melisiskan sel yang terinfeksi, innate imun. Artinya innate imun ini kalau ada infeksi masuk, dia yang langsung duluan menghadapin antigen tersebut ya. Tapi kalau misalnya dia sudah pernah masuk, ada mekanisme pengenalan memori, itu baru nanti yang T helper limfosit yang akan menghasilkan makrofag terus fagositosis. Nah, kalau di organ limfoid yang sekunder dan sumsum tulang itu akan menjadi limfosit B tadi. Limfosit B akan menghasilkan antibody ya, terus ada reaksi antigen antibody ya. Jadi terjadi imun kompleks dan aktivasi.
Seperti itu mekanisme mengapa mekanisme tubuh kita untuk respon imunnya ya terhadap antigen yang masuk. Sel plasma ini sebenarnya hasil dari ini limfosit B nanti jadi sel plasma mengeluarkan antibodi ya. Antibodi nanti melawan antigen. Jadi dia merupakan hasil diferensiasi dari limfosit B. Kemudian dia mensekresi imunoglobulin atau antibodi tadi ya. Secara mikroskopik dia gambarannya seperti clock face ya. Jadi seperti jam ya, jam. Kemudian ada di semua jaringan limfatik. Jadi tadi saya bilang ada limfosit T, limfosit, kemudian ada sel plasma ya. Kemudian antigen presenting cell. Apa sih antigen presenting cell? Itu sel yang eh, memiliki peptide. Peptide itu dia ada di permukaannya, ada termasuk kelas 2 MHC ini mayor histopatologi kompleks molekul yang berikatan dengan CD4 ya. Nanti ujung-ujungnya akan berfungsi sebagai eh, apa? Kompleks antigen antibodi ya. Jadi dia bila ada antigen yang masuk, dia akan berikatan dengan APC ini melalui peptide yang ada di permukaannya ya. Jadi ada dua tipe, profesional APC ya, yang secara terus-menerus menghasilkan kelas 2 MHC di permukaannya, yang di molekul kelas 2 MHC ini ada di permukaannya. Kemudian merupakan sel yang dapat menimbulkan aktivasi perkembangan limfosit ya. Terdiri dari sel dendritik, sel makrofag dan limfosit B ya. Ini termasuk dia APC. Kemudian non profesional APC. Jadi dia terinduksi apa sih dia nggak selalu ya, jadi melalui induksi. Jadi sel yang dapat stimulasi untuk presentasi antigen dalam fungsi efektor. Contohnya sel endotelial, astrosit, sel epitel, fibroblast. Ya ini sebenarnya nanti akan yang penting kalian tahu ya ada APC, cuma fungsinya nanti harusnya akan dijelaskan di apa? Misalnya ada mekanisme imun, saya nggak tahu di bagian mana. Itu nanti ada pengenalan APC apa itu plasma ya. Cuma saya menjelaskan di dalam suatu jaringan limfosit itu ada sel-sel ini. Makrofag tadi ya, sudah tahu makrofag hasilnya dari apa? Ini fungsinya memfagositosis ya. Kemudian tersebar di organ limfatik dan tersebar di jaringan ikat tonggar. Jadi dia di mana-mana sebenarnya makrofag ini. Jadi kalau fungsinya untuk memfagositosis ya. Kemudian natural killer cell. Jadi limfosit tapi ada granulernya. Jadi kalau limfosit itu sebenarnya dia apa banyak intinya dibanding sitoplasmanya ya. Jadi kalau ini kan ada dan dia tidak bergranula ya. Kalau kalau natural killer cell ini ada granularnya limfosit yang bergranular, tidak memiliki reseptor dan dapat aktif tanpa stimulasi. Jadi tidak ada memori. Jadi dia langsung bisa ada antigen masuk langsung menuju ke sana untuk melisiskan ya, mengatasi antigen yang masuk. Kalau sel kayak makrofag harus ada dia memori dulu, mengenal ini dulu, ini pernah masuk, baru dia bisa memfagositosis. Sel retikuler ini berbentuknya stelata kayak beranyam-anyam gitu ya. Kemudian sel retikuler mesenkimal bisa berperan sebagai APC, sel retikuler yang epitelial itu berfungsi sebagai suportif saja. Biasa di timus ya. Bisa juga disebut sebagai nurse cell. Nah, sekarang masuk ke nodulus lymphaticus. Jadi nanti ada nodul. Nodul itu artinya
kumpulan ya, kumpulan dari kayak bulatan-bulatan. Jadi kumpulan itu merupakan akumulasi padat dari sel-sel bebas yang tadi ya, yang sel-sel bebas free cell tadi di dalam jaringan limfoid kendor. Batasnya jelas, strukturnya ada primary nodul dan secondary nodul. Bisa juga disebut sebagai germinal center. Primary nodul ini dia kumpulan padat dari limfosit-limfosit kecil dan bentuknya bulat. Sedangkan kalau secondary dia sel-sel besar, kumpulan sel-sel yang besar limfosit, terus ada plasma, ada makrofag, tercatnya pucat dan ada kutub gelap dan kutub pucat. Fungsinya membentuk limfosit, menghancurkan limfosit ya. Jadi ini kalau ini namanya germinal center ya. Ini sebut primary nodule ya. Nanti lebih jelasnya nah ini. Jadi kalau germinal center ini di bagian tengah-tengahnya ya. Kalau ini primary nodule. Ini sediaannya dari KGB ya, kelenjar getah bening. Dia ada di bagian korteks, nih bagian korteksnya. Ini bagian medula, nanti akan saya jelaskan. Kalau ini juga sama, tapi ini pada tonsil. Tonsil itu amandel tuh. Tonsil ini ada kriptanya khasnya. Kemudian ini folikel limfoid itu ya ini. Satu begini folikel limfoid ya, terdiri dari yang nodul primer, nodul sekunder ya, atau germinal center. Ini seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang organ limfatik seperti limnod atau kelenjar getah bening ya. Kemudian timus, lian limpa, dan tonsil. Jadi tadi organ limfatik ada yang sentra dan perifer. Jadi yang sentra itu pembentukan limfosit tidak tergantung dari antigen ya. Jadi dia tanpa tergantung antigen dia akan membentuk limfosit ya. Kayak seperti timus dan sumsum tulang. Kalau yang perifer dia pembentukan limfosit tergantung ada antigennya. Kalau ada antigen masuk baru dia membentuk limfosit ya. Contohnya limfonodis, lien, tonsil, agregat limfatik tidak berkapsul. Jadi ada sebenarnya limfosit di dalam semua organnya ini, cuma dia reaksinya tergantung dari antigen yang masuk. Nah, karakteristik dari organ limfatik, karena namanya organ berarti limfositnya lebih banyak. Kerangka anyamannya serabut dan siretikuler. Ya, ini ada organ-organnya limfonodus atau KGB, kelenjar getah bening, timus, lien, tonsil, agregat limfatik tidak berkapsul. Nah, ini kalau di penyebarannya tonsil kan di sini, tonsilo-palatina, tonsilo-faringea, tonsilo-lingual ya. Kemudian ini kelenjar getah bening nih yang di leher. Kalau kalian mungkin ada raba, kalau kalian misalnya sering dulu amandel ya, sering betul amandel itu biasanya KGB di sini juga besar. Kelenjar getah bening kalau kalian perhatikan di leher atau pada orang yang jadi dia kan mekanisme imun terhadap adanya infeksi yang masuk. Jadi dia dengan cara membesar. Kemudian timus nih, timus letaknya di sini ya. Dia semakin dewasa semakin kecil. Jadi pada nanti akan saya jelaskan. Kemudian ductus thoracicus tadi ya yang menerima dari bagian kanan, dari bagian kiri dan bagian kanan dari pencernaan. Kemudian ini di usus halus ada Peyer's patch ya. Kemudian ini sama lymph node. Dan ini pembuluh-pembuluh limfa ya. Ini seperti ini. Nah, sekarang masuk ke lymph node atau saya bilang tadi kelenjar getah bening. Bentuknya seperti kacang ya. Ada atau telur ya kayak seperti telur.
dengan adanya hilus merupakan bagian cekung tempat keluar masuknya pembuluh darah. Terdapat pada tadi kalau kalian lihat gambarnya aksila, inguinal ya, sepanjang perjalanan pembuluh besar dari leher dan rongga dada perut serta regio dari mesenterium. Cara mikroskopiknya ada parenkim dan stromal. Ya tadi saya bilang ada bagian parenkim itu berarti kayak gambarnya ada. Parenkim ini terdiri dari limfoid yang ditembus oleh pembuluh getah bening khusus. Disebut sinus-sinus ya. Nanti gambarnya sinus-sinus seperti apa. Kemudian stroma. Stroma ini dari kerangka retikuler dan kerangka kolagen. Kalau kerangka retikuler terdiri dari sabut retikuler ya, sel retikuler dan sel bebas. Kemudian untuk kerangka kolagen bentuk kapsul dan trabekula. Nah, seperti ini kapsulnya ya. Kapsulnya nanti bagian masuk ini trabekula ya. Jadi kalau dari gambar ini ini tadi kan saya bilang ada katup nih, katup ya. Jadi pembuluh limpa masuk ya. Ini dia ada kapsulnya kan, kapsul. Nah, untuk KGB itu ada bagian korteks dan bagian medula. Jadi ini korteks yang warna biru muda, kemudian bagian biru warna biru tua yang di sini itu disebut medula. Jadi gambarnya seperti ini, beda ya. Jadi kalau misalnya seperti ini kan bagian ini korteks. Nih, ini medula. Nah, ini kan dari bagian kapsul ada yang masuk ke dalam-dalam nih, kayak seperti ini. Ini namanya trabekula. Ya. Nah, ini kok ini nodul limfoid yang tadi yang saya jelaskan tadi, nodul-nodul limfoid, folikel limfoid ya, bisa juga dibilang seperti itu. Kemudian nah ini lebih jelasnya ya. Jadi ya kan bentuknya seperti telur ya. Seperti telur atau kaca dengan ada bagian hilus di bagian sini ya, sebagai tempat masuknya pembuluh darah. Ini ada kapsul ya, kapsul, kemudian ini sinus subkapsular ya, jadi sinus yang di bawah dari kapsul, kemudian dia masuk seperti di sini ada trabekula ya, trabekula, 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 kemudian ini trabekula seperti ini ya, sampai sini. Nah, ada pembuluh darahnya juga dalam trabekula. Kemudian nodul limfatikus itu yang ini, ini, ini pokoknya semua ini nodul simpatikus itu letaknya pada korteks ya. Ini bagian korteks nih yang di luar ini korteks ya. Nah, kalau yang terdiri dari ini medula itu ada sinus-sinus nih, sinus itu saluran ya. Jadi saluran-saluran ini itu sinus namanya. Jadi nah kalau yang ini kayak gini nih korda-kordanya, yang gini korda-kordanya ya. Yang gini korda yang gelap-gelap ini ya. Tapi yang di sekitarnya yang warna pink ini itu sinus-sinusnya. Jadi kalau medula ada terdiri dari sinus dan korda. Kalau korteks ada nodul limfatikus ya yang bulat-bulat ini ya. Dan ada trabekula. Untuk ya tadi ini diperbesar lagi ya. Kalau yang tadi kan secara melintang kemudian di foto. Tapi kalau lebih dekat lagi ini kapsulnya. Kemudian ada di bawah kapsul ada sinus subkapsular. Kemudian ini folikel limfoid ya, sebesaran ini ya, dengan adanya bagian primary nodul dan secondary nodul itu germinal center ya. Ini kan jaringan limfoidnya besar tapi dia jarang-jarang dibanding yang sini kecil-kecil lebih padat ya. Korteks bagian luar dia letaknya gelap ya kan tadi korteks nih. Korteks kan bagian luar gelap ya. Dibanding bagian dalam medula ya lebih terang.
Kemudian terdiri dari limfoid yang padat. Pokoknya kalau ada sesuatu yang lebih gelap biasanya itu karena jaringan limfoidnya padat. Terdapat primary nodul yang saya bilang tadi dan germinal center. Medula bagian dalam terletak di bagian dalam dan lebih terang karena jaringan limfoidnya difus atau kendor ya dibanding yang di korteks. Kemudian ada sinus-sinus di getah bening itu yang tadi saya bilang. Fungsi KGB ini pertahanan tubuh ya karena memproduksi limfosit dan plasma sel yang saya jelaskan sebelumnya. Fungsi dari limfosit apa, plasma sel apa, tadi antibodi ini limfosit menghasilkan makrofag ya. Kemudian penyaringan cairan limfe, produksi limfosit dan pembentukan antibodi. Ini maksudnya ini sebenarnya bagian dari ini ya. Ini masih KGB ya, dipotong potongan lebih dekat yang dekat ya. Ini ada kapsul, ini kapsulnya kan dia melekat ya di jaringan. Jadi ada jaringan konektifnya, jaringan ikatnya ya. Kemudian ini yang dimasuk sini ada trabekula, ini nodul limpatik atau apa? Ini nodul limpatik ya. Nah, yang di luar ini primerinya, yang di dalam germinal center ya. Jadi satu ini nodul limpatik. Ini ada primary nodul sama germinal center. Ya, terus sama nih germinal center. Ini medula ya, bagiannya medula yang di bawah sini ya. Ini medula, ada sinus-sinus yang saya bilang tadi. Ya, sinus-sinus kayak saluran-saluran gitu sama korda-kordanya, korda medula yang bagian biru-biru gelap ini ya. Ya, intinya kayak jaringan limfoid yang padat yang terletak di tengah di antara dari sinus-sinus ini gitu ya. Ini masih sama. Jadi tadi ada nih kapsulnya ya, bagian kapsul. Ini ada jaringan sinus subkapsular, ada bagian kapsul yang masuk ke dalam namanya trabekula. Kemudian ini ada tadi makanya kalau lebih dalam lagi, lebih jelas pembesaran yang lebih besar lagi dia kelihatan ya ada sel endotelial, ada makrofagnya, ada limfosit-limfosit kecil, ada sel-sel retikuler, ada apa? Ini bagian dari germinal center ya yang pucat ini. Kemudian ini nodul limpatiknya ya, bagian perifernya ya yang bagian perifer atau tadi primary nodulnya ya. Nah, kemudian yang kedua, timus. Timus ini terletak yang tadi saya bilang ya, saya tunjukkan dia di bagian proximal mediastinum dan sebelah ventral dari pembuluh besar yang meninggalkan jantung. Gambaran makroskopiknya dia masa pipi warna abu-abu, ada 2 lobus. Kemudian mikroskopiknya tiap lobus dilapisi kapsul tipis yang terdiri dari jaringan ikatan kendor. Tiap lobus ada lobus-lobus lagi dan sekat-sekat jaringan ikat. Ini yang saya bilang timus ya. Ini berada di rongga mediastinum. Ini yang dia bilang ada lobus, di dalamnya ada lobulus. Lobulus ya nih. Ini nanti selanjutnya lebih jelas lagi. Nah, timus itu dipotong seperti ini. Ada bagian kapsul ya, sama kayak tadi ada masuk trabekula. Ini bagian korteks ya, nih. Ini bagian medulanya. Ya. Khasnya pada timus ya di bagian medulanya ada korpuskel dari Hasal ya ini. Kalau yang tadi KGB nggak ada kan? Nah, ini ada dia. Seperti ini. Nih. Eh, nih. Kemudian sama nih korteks, medula, ada korpuskel Hasal ya.
Di satu lobulus kan dia berlobus-lobus kan, lobulus, 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 seperti itu. Jadi kalau dilihat lagi dalam lebih besar lagi, pembesaran lebih besar, ya sama ada limfosit T, ya, limfosit, sel retikuler, ya. Kemudian ini sel retikuler ini yang E nih, ya. Nih, makrofa nggak ada sih. Kemudian bagian korteks lebih gelap karena sel-sel limfositnya kecil, banyak, dan padat. Ya, medula terang karena jumlah sel limfositnya lebih sedikit dan khasnya ada gini korpuskel dari Hassall. Ya, apa itu korpuskel Hassall? Itu merupakan sel retikuler yang tersusun secara konsentris yang muter gitu pada bagian pusat dan ada tanda-tanda degenerasi hialin dengan pewarnaan ini masanya warna merah pewarnaan He ya. Fungsi timus ini membentuk limfosit T ya. Cuma satu dia fungsinya cuma untuk membentuk limfosit T. Jadi timus itu ya dia akan membesar sampai akhir masa embrional. Kemudian sampai dengan akil balik dia mundur jadi mengecil. Masa dewasa timusnya diganti oleh lemak. Kemudian limpa merupakan tadi KGB, timus, nih limpa merupakan organ limfatik terbesar ya. Kalau kalian tahu limpa, limpa itu di perut di bawah apa? Hipokondrium yang kalau kalian tahu hipokondrium itu di bawah dari apa sih? Hmm, arcus costa kalian tuh loh, arcus costa ya di bawah berarti di belah kiri. Kemudian fungsinya membentuk sel darah ya. Jadi limpa ini salah satu organ hematopoietik, dia bisa bentuk sel darah, merusak sel darah merah yang sudah tua ya. Kemudian menyaring darah, cadangan darah, tempat produksi antibodi dan limfosit aktif ya. Jadi kalau ada limpa yang besar itu misalnya contohnya pada kelainan darah itu yang darahnya anemia hemolitik, darahnya itu sebelum waktunya udah pecah ya, sudah. Jadi kan darah itu 120 hari sudah umurnya ya. Nah, jadi fungsi limpa ini merusak sel darah merah yang sudah tua itu. Nah, kalau misalnya ada namanya anemia hemolitik, dia kan pecah sebelum waktunya, tetap pecahannya di limpa. Jadi biasanya limpanya itu membesar. Apalagi kalau dia anemi, fungsi limpa kan jadi dia berusaha untuk apa sih, trigger supaya tubuh berusaha untuk ayo nih mana sel darah merahnya gitu kan. Jadi limpanya juga membesar karena anemianya itu, jadi harus disuruh buat sel darahnya. Jadi itu. Kemudian nanti ada kapsul ya sama sebenarnya kapsul, ada hilus juga sama tempat masuknya pembuluh darah, pembuluh limfe. Ini sebenarnya sama aja seperti yang lain ya, ada trabekula. Nah, bedanya di sini trabekula ini membagi parenkimnya namanya pulpa. Parenkimnya dari limpa itu namanya pulpa. Sebentar ya. Nah, limpa ini sudah deh. Parenkim atau pulpa limpa. Pulpa limpa ini ada pulpa putih dan pulpa merah ya. Pulpa putih ini eh, ada badan disebut juga badan Malpighi, terdiri dari yang limfoid, yang nodular dan difus.
Di antara pulpa putih ada area yang warna merah, namanya pulpa merah. Mikroskopisnya, kalau pulpa putih, yang jelas ada ini, nodul limfatikus, germinal center, artery centralis, ya. Kalau ini ya, jadi, nah ini sama kapsul, ada trabekula. Nah bedanya ini pulpa, kalau parenkim dari limpa itu namanya pulpa ya. Pulpa itu ada pulpa putih dan sekitar-sekitarnya pulpa merah ya, yang mengelilingi. Ya. Pulpa putih itu ingat khasnya ialah ada ini ya, ada germinal centernya ya, germinal center. Kemudian ada arteri centralis ya. Ini germinal center, di atasnya ada arteri centralis ya. Jadi pulpa putih, pulpa merah itu dia terdiri dari venus sinus ya. Jadi sinus-sinusnya yang saya bilang sinus itu saluran-saluran ya, dan chorda spinalis. Ya. Nah, ini lebih pembesaran lebih besar ya. Ini yang tadi pulpa merah nih, pulpa merah, semua nih pulpa merah. Nah, terdiri dari pokoknya ada saluran-saluran itu namanya sinus ya. Yang ada jaringan padat-padatnya namanya chorda spinalis. Ini nodul limfatikus nih, artery centralis, germinal center ya. Ini pulpa putih. Ini ada germinal center, ada artery centralis ya. Makroskopis pulpa merah ya. Ini tadi kapsul, trabekula, pulpa putih, ini agak nggak jelas sih. Nah, pulpa merah seperti ini, pokoknya sekitar dari pulpa putih ya pulpa merah. Jadi pulpa merah ini tersusun dari korda limpa tadi yang saya bilang splenic cord dan ada sinusnya ya. Jadi dia anyaman sinusoid yang bercabang-cabang ya, dan saling beranostomosis dipisahkan oleh jaringan limfoid yang dalam bentuk splenic cord atau pulpa cord, ada Bird's cord yang tadi saya bilang. Yang kayak gini ya, kumpulan jaringan limfoid-limfoidnya itu namanya splenic cord, tapi yang saluran-salurannya putih-putih ini itu sinusnya ya. Ini sama, tapi dengan pewarnaan maluri azan, jadi sepertinya warna beda kan, warnanya seperti ini ya. Ini kan dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Oh, ini dengan maluri azan. Ini kapsul trabekula ya. Ini pulpa putih, pulpa merah. Pulpa putih ada nodul limfatikusnya, ada germinal centernya, ya, ada arteri centralis. Ini pulpa merah, ada sinusnya, ada yang splenic cord-nya. Kemudian yang keempat tonsil. Tonsil merupakan jaringan limfatik yang mempunyai hubungan dengan dunia luar ya. Contohnya kalau kalian amandel nih ya, amandel yang tonsil, dia tonsil palatina nih amandel yang sering kalian bilang amandel. Terus yang berhubungan dengan dunia luar itu juga ada di pair patch usus halus ya. Nah, tonsil lingualis ini pada radik linguae. Kalau tonsil palatina di antara arcus glossopalatinus dan arcus pharyngopalatinus. Tonsiloparyngica pada dinding belakang nasofaring. Ini gambarnya. Ini tonsiloparyngica, tonsilopalatina, dan tonsilolingua. Tonsilolingua ini epitelnya berlapis pipih melapisi kripta. Ya. Ini kelenjar mukus Weber bermuara pada dasar kripta. Lubang kriptanya lebih bersih sih, ya karena jarang beradang. Nah, sedangkan pada tonsil palatina ini epitelnya berlapis pipih atau squamous ya. Kemudian kriptanya dalam dan bercabang-cabang, lumen sering kotor ya. Jadi sering beradang. Jadi kalau kalian perhatian tuh kok buka mulut kemudian lihat ada lumen, ada macam bolong-bolongnya, terus itu kan kadang-kadang
makanan atau apa, atau debris atau kuman tuh nempelnya di situ ya. Makanya sering kotor, sering berada. Tonsil pharyngica, dia epitel berdarah silindris bersilia dengan sel-sel goblet, tidak ada kriptanya. Ini ya, ini tonsilopalatina ya. Nih, dia ada, kalau kalian perhatikan benar dia ada kayak bolong-bolongnya dikit itu kok kriptanya. Ini gambarnya, jadi ini kriptanya ya. Nih yang putih, ini kripta. Nih, ini epitel squamous berlapis ya. Ini nodul-nodulnya, apa follicle lymphoidnya ya. Beda sama yang lain tadi kan bentuknya seperti ini dan dia ada kriptanya ya. Beda banget sama yang yang tadi ini pembesar dari samping ya. Nah, ini kriptanya, epitelnya, terus follicle lymphoidnya, sama follicle lymphoidnya, epitelnya, kriptanya. Ini tonsil patina, ini kriptanya, ini follicle lymphoidnya, atau follicle apa nodul lymphoid itu sama ya. Epitel squamous berlapis ya, stratified. Kemudian bagian bawahnya kapsul ya, kapsul kripta-kriptanya ya dalam. Kadang-kadang kotor ini yang kotor tuh artinya ada kayak macam-macam jaring apa di sini ya, kotoran kuman gitu. Ini germinal center tengah-tengahnya. Ini tonsil lingua, tonsil lingua ada, tadi kan ada kelenjar mukus ya, Weber di bagian akhirnya. Ini pas, ini dari kriptanya ya, epitelnya, ini follicle-nya. Ya, yang terakhir ini agregat limfatik tidak berkapsul, merupakan nodul limfatik yang dalam kelompok kecil ya atau soliter. Contohnya kalau berkelompok dia di PIRPet di intestinal. Kalau soliter dia bisa tersebar di mukosa GE tract. Selain di perpet selain di perpet juga ada GE tract juga, tapi bentuknya soliter. Kemudian urinary tract, urogenital tract ya. Kemudian diselubungi selapis retikula pipi ya, tapi tidak ada kapsul ya. Nih, jadi ini perpet ya, fili usus nih. Fili usus. Nah, di bawah itu ada lymphoid nodul, agregat lymphoid nodul. Ini contoh-contohnya ya. Ada di mukosa nih, di usus kalau ini. Kalau ini di bronkial ada gut yang tadi yang dia lebih soliter. Kemudian di kulit juga ada. Ya, selamat belajar. Nih saya, nah, kira-kira ini apa? Organnya apa dulu? Ini dia, saya kasih clue ya. Ini bagian medulanya. M ini medula. Ini korteks. Ini ada di dalam medula ada bulatan-bulatan ini. Ini kurang kelihatan sih yang di sini. Yang ini. Dia terus berlobus-lobus. Apa ini? Timus kah, dokter? Ya, timus. Nah, ini namanya corpuscle. Ini sel-sel limfosit, sel-sel retikuler dari sini. Ini bagian medula dari
Ada yang tahu? Masih limus ya, Dok? Ya, masih timus ya. Jadi yang tadi dibesarin, nah jadinya seperti ini. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu? Tonsila, Dok. Ya, tonsil palatina ya. Ini kriptaknya, epitel squamosnya ya. Ini lymph node-nya atau follicle lymphoid-nya, jaringan ikat. Kalau yang putih ini germinal center-nya berarti. Tapi agak gelap warnanya. Ini apa? Ini jaringan ikat, JT itu, terus ini lymph node, follicle-nya maksudnya follicle lymphoid ya. Ini trabecula, ini bagian medula, ada sinus medula, ada chorda medula. Ini apa? Ada yang tahu? Nodul limpa, Dok. Nodul limfa. Salah. Bukan nodul limfa ya. Terus makanya ini Kelenjar apa? getah bening kah, Dok? Ya, ya betul ya. Coba ingat kalau limpa apa namanya? Pulpa kan. Pulpa kan beda bentuknya. Ini kan kayak gini. Kalau bagian korteks, bagian medula. Ini korteks, medula. Ini sama ya. Nah, kalau ini ada medula cord-nya, ini medula sinusnya, ya. Ini dari medula dari Kelenjar getah bening yang tadi juga, Dok. ya. Nah, ini ada artery centralis, ada germinal center, ya. Apa namanya ini? Ini apa? Ini sediaan apa dulu deh? Sediaan apa nih? Limpa, Dok. Limpa. Ini apa namanya? Pulpa apa? Pulpa putih, Dok. Pulpa putih. Ini ada sinus, ada korda juga di bagian dari pulpa merah ya. Ini kalau diperbesar lebih kayak ini, diperbesar ke sini jadi dia begitu. Ya, oke, ini itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Bentar. Ya, silakan bila ada pertanyaan. Bukan tidur kan ya? Pagi-pagi soalnya. Ini kalau kata Ferdi teman kalian, silakan teman-teman. Mau ada yang menanggapin, mau bertanya.
Langsung tugas aja ya. Tugas kalian ialah, ini kan beritanya kan ujian kalian kan mundur kan. Ya, jadi saya nggak merasa bersalah-salah amat sih sebenarnya karena mundur ngajarnya. Kalau kemarin karena saya mau dekat ujian jadi saya merasa bersalah. Nah, terus yang ini tugasnya ya, entah kalian ngambil dari mana, saya minta gambarkan tadi organ-organ, sebentar. Organ-organ limfoid yang tadi ya, ada KGB, timus, limpa, sama apa gitu. Limpa sama tonsil ya, tonsil. Tapi digambar dengan pensil warna ya, bukan ambil dari di crop gitu apa di foto ya, bukan ya. Kemudian tidak boleh sama, artinya kalau saya tahu misalnya nanti kan digambar, boleh digambar, kalian scan atau kalian foto terus kalian kumpulkan ke satu orang, kirim ke saya. Nah, cuma saya nanti akan lihat ada yang sama kan, nanti biasa kirimin ke aku gitu kan, sama gitu. Jadi nggak boleh sama ya. Entah kalian mau ngambil dari internet atau apa ya tadi, nanti saya kasihkan bahannya, atau kalian mau lihat langsung dari gambar ini silahkan. Yang jelas saya supaya kalian lebih mengingat, kalian harus menggambar. Jadi 4 tadi ya. 4 tadi, lymph node ya, KGB, timus, limpa, dan tonsil. Tonsil ya, untuk tonsil Palatina aja. Sudah paham? Ada yang kurang jelas untuk tugasnya? Paling lambat kapan? Paling lambat ya saya kasih waktu seminggu. Ini benar nih, nggak ada pertanyaan nih? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Maksudnya tidak boleh sama itu seperti apa, dok? Misalkan kita mengambil dari sumber yang sama, itu bagaimana? Ya nggak masalah, kan beda tuh pasti. Nggak mungkin kalian sama persis kan? Harusnya kan? Nah, kalau sama persis berarti kan ya siapa tahu ya, namanya juga mahasiswa kan, saya juga pernah mahasiswa. Jadi kamu udah gambar, udah aku nyontek aja, aku fotoin ya, biasanya fotoin dari punyamu nanti kirim ke aku gitu kan. Nah, jadi kan gambar pakai pensil warna ya, terus nanti kan susah tuh ngumpulnya kan kalau nggak mungkin secara langsung kan. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kalian foto atau kalian scan terus kirim. Pasti kan beda lah tulisan tangan kalian masing-masing kan, atau tulisan gambaran kan beda tuh. Baik, dokter. Terima kasih. Ya. Untuk ujiannya, mau tanya nggak untuk ujiannya? Oh, nggak usah, nggak usah tanya. Nggak. Ujiannya gimana? Udah pernah ujian nggak Rank Respir? Sistem pertapasan udah ujian? Belum kan? Belum, dok. Belum. Belum, Ya. dokter. Kalau kemarin sih yang masih online gitu, saya dari gambar-gambar. Cuma karena fakultasnya lockdown, saya nggak bisa ngambil gambarnya ya. Nggak bisa gambar langsung dari mikroskop.
Jadi ya mungkin dari slide saya ini atau bentuknya bisa nggak ada gambar atau mungkin ada teori-teorinya. Biar kalian ini kan bervariasi dan Mohon maaf dokter, saya boleh izin bertanya tidak dok? ya silakan. Siapa yang ngomong? Perkenalkan dok, saya Delisa. Saya izin bertanya. Tadi kan dokter menyinggung tentang NK cell, non-natural killer cell, yang katanya tidak ada sistem memori. Berarti dia membunuh semuanya dong dok yang ada di situ? Atau Membunuh bagaimana? antigen aja. Oh Jadi jadi antigen mas. kalaupun ada yang yang bukan antigen tetap tidak dibunuh sama dia. Enggak. Kira Jadi semuanya dibunuh. ya, jadi kan yang dia bunuh misalnya antigen itu kan biasa menyerang sel ya. Menyerang sel. Yang dia bunuh sel yang terserang antigen itu. Nah, kalau misalnya dia nggak ada antigen dia nggak ini. Jadi respon imun itu ada yang innate ya. Innate itu artinya sama adaptif. Nah, innate itu tanpa dia misalnya tanpa ada rangsang, tanpa ada apa sih, tanpa dia mekanisme pertama tubuh. Jadi pas saat ada kuman masuk, dia langsung nyerbu ke situ gitu. Nah, kalau yang adaptif itu harus melalui kompleks antigen antibody dulu, terus nanti dia menghasilkan ada yang makrofa, ada yang menghasilkan antibody, baru dia bisa menuju situ dan dia spesifik biasanya. Adaptif itu spesifik, misalnya ada kuman ini spesifik dia kasih antibodinya spesifik terhadap itu. Misalnya contohnya kita tuh vaksin ya. Kalau vaksin itu kan vaksin DPT, difteri, pertussis, tetanus. Terusnya ada berarti kan sudah terbentuk antibodi ya. Nanti kalau ada kumannya masuk, nah itu yang antibodi spesifik yang sudah dihasilkan tubuhnya itu akan bergerak ke arah situ gitu. Itu kalau yang adaptif. Kalau yang innate itu kayak natural killer cell ini langsung dia tanpa ada rangsangan harus ini apa ada kompleks antigen antibody dia langsung menuju ke sel yang terinfeksi. Jadi pertahanan tubuh pertama lah dari tubuh kita dan juga dia ada di mana-mana, bisa di saluran napas kita, bisa di saluran kulit kita, ya. Di saluran kulit, di bagian kulit kita. Gimana si Delisa? Baik dok, terima kasih dok penjelasannya. Silakan. Dokter izin bertanya, Ya. kalau untuk penyakit yang kelenjar getah bening itu kenapa dokter? Apakah ada salah satu selnya yang abnormal atau bagaimana dokter? Terima kasih dokter. Ya. Jadi kelenjar getah bening itu kan isinya apa tadi? KGB. Oke. Nah, jadi ini kan KGB nih. KGB ini kan ada di mana-mana. Nih. Jadi kalau misalnya ada infeksi masuk, mekanisme tubuh itu tadi ini kan respon imun kan, jadi dia membesar, membesar karena ada respon imun yang untuk mengatasi kuman yang masuk itu, ya. Jadi biasanya kalau dia ada kelainan itu dengan cara membesar dia, hipertrofi maksudnya, hipertrofi. Contohnya pada penyakit misalnya kalian sering batuk pilek, amandel tuh biasanya amandel kalian tuh coba pegang tuh. Mungkin karena kalian udah dewasa ini kan biasanya udah ada sisa-sisa. Jadi kadang dia hipertrofi tapi nggak bisa ngecil lagi gitu loh. Jadi masih ada sisanya. Kemudian atau juga banyak kelenjarnya besar-besar, menggerombol, bisa karena TBC ya. TBC itu
Jadi tadi kalau ada kuman ada infeksi masuk, fungsinya kelenjar jaringan limfoid ini untuk mengatasi kuman yang masuk tadi kan fungsinya seperti itu. Nah, termasuk yang kelenjar getah bening ini, dia fungsinya mengatasi kuman yang masuk ya. Jadi lymph node ini juga ada di daerah parahilus dari daerah paru ya. Jadi di situ kalau misalnya dia ada TBC di kelenjar KGB di parahilus itu kanan atau kiri itu membesar. Nah, seperti itu dia mekanisme pertahanannya. Jadi kan sel-sel dalam limfosit limfoid di dalamnya itu kan berusaha untuk mengatasi kumannya ya dalam bentuk dengan akhirnya dia kerja keras besar hipertrofi ya seperti itu. Jadi gambarannya kalau ada kita misalnya ada kelainan misalnya infeksi TBC kita periksa kelenjar getah beningnya ada pembesaran apa enggak ya kita foto ronsen misalnya nanti gambaran KGB parahilusnya kok kelihatan besar ya itu bisa juga kelenjar getah bening yang di arah inguinal ini timbul juga besar bisa jadi kemudian juga sama kayak di aksila juga sama jadi kalau ada suatu infeksi itu bisa ada pembesaran kelenjar yang nggak wajar gitu, bisa banyak menggerombol itu kita curiga ada infeksi yang mungkin kronis ya, kronis yang lama atau akut misalnya kayak kalian amandel besar tapi nanti kecil lagi ya. Tapi kalau dia lama ada besaran kelenjar getah bening, kalau nggak membaik-baik itu kita curiga ada suatu peradangan. Nah peradangan itu sebabnya apa? Peradangan itu bisa karena infeksi kronis atau infeksi yang akut. Nah, infeksi kronis biasanya disebabkan oleh TBC, contohnya seperti itu. Ya, gimana Anindya? Baik dokter, terima kasih. Ya. Ya, kalau nggak ada, selamat liburan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi ya tadi saya jelaskan, saya nggak merasa bersalah sih. Nggak kok. Ya saya salah karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau ternyata itu berubah jadwalnya jadi berubah ya. Siapa yang WA saya tuh berkali-kali kan. Saya bilang kalau Rabu ya itu tabrakan tiba-tiba ada jadwal tabrakan ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa saya share ininya materinya ya biar gak pelajarin. Mau lebih jelasnya baca di textbook biasanya. Ini sebenarnya namanya histologi kan berarti mempelajari sel-selnya untuk mekanisme kerjanya, dia cara fungsinya itu nanti ada bagian fisiologi ya harusnya. Gitu. Ya. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih banyak dokter. Terima kasih dok. Sama-sama. Hebat ya kalian kompak ya. Bingung kalau bingung bareng ya. Kalau diam bareng. Kalau sudah selesai bareng juga kompak. Teruskan. Ya udah, saya leave aja ya. Baik dokter.